Jadi demikian, pendapat-pendapat Imam Nawawi yang terdapat dalam kitab-kitab fikihnya itu lebih diunggulkan dibandingkan yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Karena ketika Imam Nawawi menuliskan kitab fikih, beliau benar-benar sedang meneliti mazhab. Jadi yang diunggulkan dalam mazhab Syafi'i adalah yang tertulis dalam kitab-kitab fikihnya. Itu pun dalam kitab-kitab fikih ada beberapa urutan-urutannya. Mungkin urutannya para ulama agak berbeda-beda. Tapi yang paling inti adalah tidak akan keluar dari kitab-kitab semacam Al-Majmu', yaitu syarah muhadzabnya beliau, atau At-Tahqiq. Ini At-Tahqiq juga karya beliau yang paling terakhir termasuk. Kemudian At-Tanqih, kemudian Raudha At-Talibin. Raudha At-Talibin adalah ringkasan dari Asy-Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Kemudian Minhaj Talibin, itu juga ringkasan dari kitab Al-Muharrar Imam Rafi'i. Wa mattafaqa alaihi al-aktsaru min kutubihi muqaddamun ala mattafaqa alaihi al-aqallu minha ghaliban. Pendapat Imam Nawawi yang disepakati oleh mayoritas ulama yang setelahnya itu lebih didahulukan dibanding yang disepakati oleh sebagian kecil dari ulama. Wa ma kana fi babihi muqaddamun ala ma kana fi ghairihi ghaliban. Kemudian langkah berikutnya, jika masih terjadi paradoks, yaitu pembahasan Imam Nawawi yang terdapat dalam bab sesuai dengan bab fikihnya itu lebih diunggulkan dibandingkan yang dibahas oleh Imam Nawawi ketika pembahasannya di luar babnya. Aidon, ghaliban aidon, secara umum. Jadi susunan dari kitab-kitab, susunan dari tarjih kitab-kitab Imam Nawawi pun berbeda-beda, para ulama mengatakannya. Wa tabi'ahu Ibnu Allan wa ghairuhu. Hal itu diikuti oleh Syekh Ibnu Allan dan ulama selain Ibnu Allan dalam masalah urutan dari kitab-kitab Imam Nawawi yang lebih diunggulkan dibandingkan kitab yang lain. Jadi ini masalah mazhab, karena mazhab itu adalah nakal. Mazhab fikih itu adalah nukilan dari para ulama sebelumnya. Maka bagaimana kita mencari pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, sistem bermazhabnya bagaimana? Kemarin sudah dijelaskan tentang ulama-ulama atau mujtahid-mujtahid yang memiliki beberapa tingkatan. Di sini adalah sistem bagaimana cara mencari pendapat-pendapat yang mu'tamad dalam kitab fikih mazhab Syafi'i. Kemudian kita lanjutkan tentang kitab-kitab mu'tamad dalam mazhab Syafi'i itu apa saja sih? Syekh Ahmad Dahlan di sini, Kiai Ahmad Dahlan menukil qala al-Allama As-Said Abu Bakar Ibnul Mahrum Muhammad Syata fi Hawashi Fathul Mu'in dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau menukil pendapat Syekh Abu Bakar Syata dalam kitab I'anatul Talibin, hasyiah dari kitab Fathul Mu'in. Beliau mengatakan wa ra'aitu fi fatawi almarhum bi karamillahi asy-Syaikh Ahmad Ad-Dimyati manassuh. Saya melihat fatwa dari Syekh Ahmad Dimyati seperti ini. Fa in qulta mal ladzi yufta bihi minal kutub. Jika kamu bertanya apa kitab yang dijadikan fatwa untuk mencari pendapat mu'tamad, kitab-kitab apa saja yang menyimpan pendapat mu'tamad? Wa mal muqaddam minha, kitab yang didahulukan dibandingkan kitab yang lain jika terjadi perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat itu bukan hanya sekedar ini haram, ini halal misalnya. Bukan hanya itu, tapi dalam masalah penukilan. Misalnya ini adalah haram alal arjah, alal arjah. Ada yang mengatakan enggak. Ini adalah haram alal aujuh atau yang lain. Wa manis syurrah wal hawashi ka kutubin min Hajar wa ramliyaini wa Syekhul Islam wal Khatib wa bin Qasim wal Mahalli wa Syabramalisi wa Ibnu Zayyad al-Yamani wal Qalyubi.
Dan dari syarah-syarah, dari hasyiah-hasyiah seperti kitab-kitab ya. Jadi kitab-kitab yang diambil untuk mengetahui pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i adalah kitab-kitabnya, misalnya kitab-kitab Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian kitabnya dua Romli, yaitu Imam Syihabuddin Ar-Romli dan putranya yaitu Syamsuddin Ar-Romli. Kemudian Syekhul Islam, kitab-kitabnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian Wal Khatib, kemudian kitabnya Syekh Khatib Asy-Syirbini. Kemudian kitabnya Ibnu Qasim, kemudian kitabnya Al-Mahalli, kemudian kitabnya Asy-Shibramalisi, kemudian kitabnya Ibnu Zayyad Al-Yamani, kemudian kitab-kitabnya Syekh Ali Qalyubi, wa Syekh Khadir, wa ghairuhum, dan kitab-kitab yang lainnya. Fahal kutubuhum mu'tamada amla? Apakah kitab-kitab mereka yang disebutkan tadi panjang lebar itu juga mu'tamad atau tidak? Wa hal yajuzu al-akhdhu biqauli kullin minal madhkurin idza ikhtalafu aula? Apakah boleh mengambil pendapat mereka seluruhnya itu jika mereka berbeda pendapat? Kita mengambil salah satu dari mereka itu ketika mereka berbeda pendapat, apakah diperbolehkan atau tidak? Wa idza ikhtalafat kutub Ibnu Hajar famal ladzi yuqaddam minha? Jika kitab-kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri itu berbeda ketika menghukumi, maka apa yang didahulukan dari kitab beliau? Wa hal yajuzu al-amal bil qauli dhaif? Apakah boleh juga beramal dengan pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i? Wal ifta' bihi, dan memfatwakannya. Wal amal bil qauli marjuh, dan mengamalkan pendapat yang marjuh. Au khilafil asah, atau mengambil pendapat yang berbeda dengan lawan dari pendapat yang al-asah. Au khilafil aujah, au khilafil muttajah aula, atau mengambil pendapat yang berbeda dengan pendapat yang aujah lebih kuat. Au khilafil muttajih, atau tidak. Jadi ini semuanya istilah. Ada al-arjah, ar-rajih, al-marjuh, kemudian al-asah, kemudian khilaful aujah, khilaful muttajih, au yang lainnya, al-adhar, al-zahir. Itu semuanya adalah istilah-istilah yang digunakan oleh Imam Nawawi terutama ketika menyebutkan bagaimana cara mentarjih dari pendapat-pendapat ashabul wujuh yang tersebar dalam kitab-kitab. Nasu jawabi Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Pertanyaannya itu tadi. Pertanyaannya bagaimana cara kita mendahulukan mana pendapat yang lebih mu'tamad dibandingkan pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i. Al-jawabu kama yukhadhu min ajwibatil allama Syekh Sa'id ibni Muhammad As-Sumbul Al-Makki wal Umdah alaihi. Jawabannya beliau menukil sama dengan pendapatnya Syekh Sa'id Sumbul Al-Makki. Kullu hadhil kutub mu'tamadah. Seluruh kitab ini meskipun mereka berbeda pendapat itu seluruhnya mu'tamad. Wa mu'awwalun 'alaiha, dan